Iya, aku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K bakal membahas perihal sesuatu yang disebut sebagai Phantom Room atau ruang berhantu di Marijua. Apa maksudnya? Apakah ini sekedar legenda belaka atau memang ada jawaban di balik misteri di dalamnya? Oke, buat tahu jawabannya, silahkan simak video ini sampai kelar dan pastikan kalian udah like, karena like Anda itu membuat Mr. K dan tim semangat 45 bikin konten. Without continue lang-lang, it's time to let's go konten sekilas tentang Phantom Room. Oke, sebelum membahas lebih jauh, maka kita perlu kenalan dulu sama Phantom Room terlebih dahulu. Phantom Room pertama kali disebut pada chapter 1084 ketika Sabo berupaya menyelamatkan Bonnie kemudian bersembunyi dari para penjaga Pangea Castle. Dalam persembunyian tersebut, Sabo mendengar pembicaraan soal Phantom Room dan mereka menganggapnya sebagai legenda serta tak mau membahas lebih jauh lagi. Yaps, cuman sampai di situ aja. Nah, banyak yang meyakini sebenarnya bahwa Phantom Room sebenarnya adalah tempat yang sama dengan Chamber of Flower, sebuah ruangan yang biasa digunakan oleh Im Sama untuk merenung sekedar memikirkan incarannya. Atau juga banyak meyakini bahwasanya ini ruangan yang menyimpan topi jerami raksasa. Apakah ini benar dan atau memang sebatas itu? Dan mengapa sampai harus dibuat dengan sebutan Phantom Room? Oke, dari pandangan Mr. K pribadi, memang benar bahwasanya Phantom Room memang bisa saja menuju kedua pembahasan tadi, tapi sebenarnya lebih jauh dari itu, melainkan juga berkaitan dengan nilai sejarah, salah satunya suku ras Lunarian. Kok bisa? Kita bahas secara pelan-pelan dulu lah. Kenapa ruangan ini bisa disebut sebagai Phantom Room? Apakah memang ada hantunya di ruangan itu? Tentu enggak, tapi memang sedikit mengarah ke sono sih. Keberadaan Phantom Room lebih terasa sebagai sesuatu antara ada dan tiada. Malah nyanyi. Yang sebenarnya bukan mengarah ke hantu, tapi lebih ke terhadap situasinya. Misalnya, Phantom Room ini cuma bisa diakses oleh orang-orang penting doang. Dalam konteks ini ya, para bawahan kepercayaan Im Sama, Gorose maupun Im Sama itu sendiri. Mereka mengetahui bagaimana mengakses ruangan ini, sedangkan mereka yang nggak punya otoritas tidak dapat melakukannya. Kemudian bisa juga berarti ya, Phantom Room hanya muncul menggunakan syarat khusus, entah itu harus menggunakan kekuatan buah iblis, sinar bulan, waktu tertentu, dan lain sebagainya. Membuat keberadaan ruangan ini makin sulit untuk dimasuki atau orang-orang biasa sulit lah untuk menjangkaunya. Maksud penamaan Phantom Room sebagai legenda juga bukan sebagai sesuatu yang asal sebut, melainkan itu memberi kesan tak ada. Sebagai upaya tak ada yang dapat menyadari keberadaan Im Sama yang selama ini terus disembunyiin oleh pemerintahan dunia. Nah, berkat itulah ya, tak banyak pihak termasuk bagian dari Tenryubito, penjaga kastil, dan lain sebagainya dapat mendeteksi ruangan ini bersamaan dengan Im Sama itu sendiri. Well, konsep ruangan antara ada dan tiada ini sebenarnya pernah muncul juga di Egghead. Yap, siapa lagi kalau bukan buatan Dr. Vegapunk. Ia berhasil membuat teknologi dinding ilusi. Apakah konsepnya sama dengan Phantom Room? Bisa iya, bisa enggak. Tapi misalnya rasa tetap mempunyai tujuan yang sama kok, yakni mengecoh orang-orang agar gak bisa melihatnya atau gak bisa memasukinya. Well, ada beberapa kemungkinan di antara dua kesamaan ini, Pemerintahan dunia meminta Vegapunk untuk membuat konsep seperti ini di Kastil Pangea. Atau sebaliknya, karena pernah ke Kastil Pangea dan melalui Phantom Room ya, Dr. Vegapunk jadi terinspirasi. Bisa jadi kan, Dr. Vegapunk mengetahui konsep ini dari gimana ia mencari berbagai informasi soal masa lalu. Mengingat pengetahuan di masa lalu justru lebih maju. Ya, apapun itu ya, akan terus menjadi tanda tanya besar. Dan bisa lebih meyakini ya, konsep Phantom Room memang sudah ada sejak lama. Dan Dr. Vegapunk berhasil menirunya, mengingat gimana eksistensi Im Sama dan Gorose yang juga kayaknya abadi. Asumsi ini juga yang berhasil menyembunyikan keberadaan Im Sama dalam kurun waktu yang sangat amat panjang. Apa hubungannya dengan ras Lunarian? Oke, itu tadi sekilas kita coba memahami Phantom Room serta bagaimana kita mencoba membongkar konsep di dalamnya. Sekarang Mr. K kembali menyoroti soal kenapa keberadaan Phantom Room ini berkaitan sama suku Lunarian. Well, kita sepakati dulu lah ya.
Phantom Room ini dibalik konsep antara ada dan gak ada. Memang menjadi berkaitan sama tempat yang disebut Chamber of Flower. Nah, Chamber of Flower inilah yang lebih berkaitan erat dengan suku Lunarian, Rek. Pertama kita harus ngerti ya, Marijua dan lokasi di mana terakhir kali ras Lunarian eksis itu sama kok, yakni Redline. Asumsi ini melahirkan banyak asumsi. Salah satunya yang meyakini bahwa dulunya Marijua memang tempat tinggal suku Lunarian, namun sebagai efek dari kalah perang serta gak mau ada sisa dari kerajaan kuno, pihak aliansi 20 kerajaan kemudian menghabisi suku Lunarian dan menempati tempat tinggal suku Lunarian. Di antara seluruh penghabisan ini ya, mereka menyisakan satu tempat, itulah tempat yang kita sebut sebagai Chamber of Flower. Emangnya Chamber of Flower ini buatan atau sisa-sisa dari suku Lunarian? Ya, kenapa bisa dan apa yang jadi alasannya? Rek, untuk menjawabnya, maka seperti biasa kita perlu cari benang merahnya terlebih dahulu. Mari kita breakdown sedikit lah. Suku Lunarian punya ciri khas, yakni memiliki sayap pada punggungnya. Kalau mengeluarkan api, sayangnya harus kita skip ya, karena ini nggak mengarah ke ras general, lebih ke Gen Sanji yang ada campur tangan rekayasa genetika. Nah, buat para pemilik sayap, ada beberapa ras, seenggaknya ada dua lah, yaitu para Skypians dan Beargans. Terus kita tarik lagi benang merahnya. Apa yang dapat menyatukan ketiganya sehingga memberi petunjuk pada suku Lunarian dan Chamber of Flower? Ya, jawabannya adalah baik Skypians dan Beargans punya kesamaan, Re. Mereka menganggap tanah sebagai sesuatu yang sangat berharga. Kita bahas lagi lah ya, dari Skypian dulu ya. Di chapter 253 disebutkan kalau sangat memuja tanah. Mengingat di langit sangat sulit untuk menumbuhkan tanaman sebagai sumber daya lantaran tidak memiliki tanah. Sebab itulah Pulau Jaya bahkan sampai disebut sebagai tanah suci karena pemujaan terhadap tanah oleh para Skypian. Sekarang coba kalian sandingkan ya, apa julukan Marijua? Yaps, tepat sekali, The Holy Land. Julukan ini bisa jadi juga berasal dari suku Lunarian yang ada kata lunar berarti bulan. Melakukan pemujaan yang sama pada Redline lantaran dulu di bulan memang cuman ada batu. Gimana? Mulai ketemu titik terangnya atau masih bingung? Lanjutlah ya, bahas suku Beargans. Pembahasan mereka belum begitu mendalam, mengingat suku ini cuman muncul di cover story perjalanan Enel ke luar angkasa. Tetapi narasinya juga sama kok, dimana kita perlu mengulik di cover pack chapter 470 dan 472. Suku Beargans melakukan perjalanan mencari sumber daya, lalu menemukan suatu tempat yang disebut sebagai Blue Planet. Suku Beargans dan suku Lunarian mungkin berasal dari bulan yang berbeda, namun justru itu ya, mereka membagi permasalahan yang sama, kekurangan tanah untuk melahirkan berbagai sumber daya. Itulah mengapa suku Lunarian lantas membuat suatu taman suci yang berisikan hamparan rerumputan, rangkaian bunga, hingga buah-buahan dan serangga sebagai bentuk syukur serta pujaan mereka terhadap sumber daya tanah sebagai tanah suci. Wow, jelas suku Lunarian melakukan berbagai cara agar taman ini tetap utuh sekalipun akan jatuh ke pemerintahan dunia. Ya, kekalahan mereka tetap tak menghapus keberadaan taman suci yang mereka ciptain, Rek. Dan taman suci lantas di masa sekarang kita anggap sebagai Chamber of Flower. Yang selanjutnya dalam waktu yang panjang, Im Sama menggunakannya sebagai tempatnya untuk katakanlah bersantai. Lalu pertanyaannya, apakah selesai sampai di sini? Tentu tidak, Ferguson. Phantom Room nampaknya lebih luas dari yang kita kira. Chamber of Flower hanya salah satu dari bagiannya. Terus ada bagian apa lagi memangnya? Ada banyak kemungkinan, Rek. Mulai dari harta nasional Marijua hingga topi jerami raksasa, Phantom Room menyimpan itu semua. Karena bagi mereka, ruang yang diciptakan suku Lunarian ini sangat sempurna sebagai tempat persembunyian. Mengingat suku Lunarian dari bulan dan berkemungkinan besar ya beraliansi dengan kerajaan kuno yang sangat canggih di masa lalu. Mereka sanggup menciptakan ruangan ilusi yang hingga beratus-ratus tahun kemudian sangat berguna dan gak bisa ditembus sembarang orang. Wow, melihat potensi ya jelas Im Sama dan Gorose tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyimpan segala rahasia yang ada di sono. Lalu untuk bagaimana mengakses Phantom Room, ini Mr. K masih belum tahu pasti, Rek. Tapi tak menutup kemungkinan ya ada permainan cahaya bulan mengingat ini buatan suku Lunarian atau sesuatu yang tak bisa dijelasin lah. So, kesimpulannya ya, Phantom Room adalah ruangan yang selain dijadikan persembunyian Im Sama, sekaligus ya berbagai rahasia dunia tersimpan di sono. Ruangan ini dulunya diciptakan oleh suku Lunarian sebagai pemujaan sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintahan dunia.
Ya, benar gaknya obrolan ngalor ngidul ini? Mari kita sabar menanti. Dan bagi kalian yang menikmati cerita One Piece, monggo dipersilakan untuk coret-coret di kolom komentarnya. So, see you again next time. Adi Sekarang Milo, stay safe everyone. Salam Hadi Media.